warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Amma ba'd. Para salikin, jamaah, sahabat, kolega, teman, bapak, ibu, tuan-tuan, puan-puan, semoga kita mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mari kita seizin guru kita meneruskan ngaji kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Amma ba'd. Hari ini kita melanjutkan kitab dari Al-Usfuriyah dan meneruskan dari hadis yang ke-8. Bapak Ibu sekalian, hadis yang ke-8 masih menerangkan pentingnya hari Jumat. Nah, untuk itu mari kita lanjutkan Ibu dan Bapak sekalian. Mohon dengan hormat kalau yang nggak bicara mohon di-mute ya. Ibu Safira di-mute ya. Pak Salam. Oke, kita lanjut ya. Mohon yang tidak ini di-mute dulu atau dimatiin. Mari kita lanjutkan Ibu dan Bapak sekalian. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab ana bima bi ulmiha fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala as-syekhul imam alimul millati waddin az-Zandusati qala sami'tu Aba Mansurin al-Madhkur yaqulu. Telah berkata satu hadis yang juga diterangkan oleh Syekh Imam Alimul Millah Waddin, beliau ahli agama dan juga ahli pendidikan, namanya An-Zandusati. Saya telah mendengar Syekh Mansur Abdullah bin Fadl tersebut mengatakan begini, mencitrakan Allah Ta'ala yang Sabtu li Musa wa li khamsina nabiyan wa mursala. Allah Ta'ala itu mengkhususkan hari Sabtu itu kepada Nabi Musa dan kepada 50 Nabi Rasul menyertai Nabi Musa tersebut. Nah, ini karena itu bagi orang Nabi Musa, keluarga Nabi Musa waktu di Bani Israel, hari Sabtu itu hari yang luar biasa, hari khusus beserta para Rasul yang menyertainya 50. Diceritakan juga wa'ata yaumal ahadil Isa li khamsina nabiyan wa mursalan ma'ahu. Dan Allah memberikan hari Ahad, hari Minggu kepada Nabi Isa dan kepada 50 Nabi dan Rasul juga yang menyertai Nabi Isa. Karena itu kita juga sebagai orang Islam meyakini, mengimani terhadap Nabi Isa yang menjadi bagian dari 25 Rasul itu, dan khatamun nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ata yaumul insnain li Muhammadin alaihi salam wa thalathi wa sittin nabiyyan wa mursala.
Dan Allah memberikan hari Senin itu kepada Nabi Muhammad, kepadanya bersama 63 Nabi Rasul yang menyertai beliau tersebut. Kenapa? Karena memang Rasulullah itu lahir di hari Senin. Kira-kira hari Senin itu harinya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Walid annal anbiya alaihimussalam mi'atu alfi wa arba'atun wa isruna alfa nabiyyin. Karena sesungguhnya para nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Tapi kita diminta untuk mengimaninya amantu billah wa man wa rusulih, ya. Rasulnya itu 124.000. Ini kan ada pujiannya kan? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Waktu kita masih di kampung dulu, di musola-musola, puji-pujiannya seperti itu. Jadi Nabi Rasul itu, Nabi itu jumlahnya 124.000, tapi kalau Rasul 25. Kalau Nabi itu adalah tidak Rasul, kalau Rasul itu pasti Nabi. Nah, wal mursaluna minhum 30 wa 30 fal afdal Muhammad alaihissalam. Sedangkan Rasul dari mereka itu ada 313. Namun yang paling utama wal afdalu Muhammadin alaihissalam. Dan yang paling utama dari Nabi Rasul itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zida ma'ahu salasata asra nabi wa mursalah tadi, ya. Ditambahkan yang menjadi Nabi Muhammad itu ada 13 nabi dan rasul, jadi mempunyai hubungan. Nah, itu ceritanya mengapa Rasul itu mempunyai kelebihan di antara nabi-nabi yang lain, karena memang ini khatamun nabiyyin wa rasulin. Wa ataya mutsalasa Sulaiman wal khamsina nabiyyan wa mursalan ma'ahu. Dan Allah memberikan hari Selasa kepada Nabi Sulaiman dan kepada 50 nabi rasul yang menyertai Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman satu di antara nabi yang kaya raya. Beliau raja, bisa bicara dengan makhluk-makhluk halus maupun binatang. Kelebihannya itu. Jadi kalau yang mau punya ilmu-ilmu jarak jauh, doanya itu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'alu alayya wa atuni muslimin. Ini biasanya di pondok-pondok dibaca ini. Jadi kalau orang mau bisa bicara hati orang, bisa mengetahui apa binatang itu, binatangnya galak, bacakan itu, insya Allah biasanya tunduk. Ya, ada ular, baca aja innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayhi wa atuni muslimin. Ini doa untuk menaklukkan orang-orang yang keras. Bacain ini, dosen-dosen yang killer itu biasanya bacain ini aja. Ini pengalaman lah waktu masih mahasiswa itu begitu. Nah, wa atayamul arba liyaqub wa li khamsina nabiyyan wa mursalan ma'ahu. Dan hari Rabu diperuntukkan Nabi Yakub beserta 50 nabi dan rasul. Itu wa atayamil khamis li Adam alaihissalam walil khamsina mursalan ma'ahu. Dan begitu juga hari Kamis untuk Nabi Adam dan untuk 50 nabi dan rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau-beliau nabi-nabi tersebut. Nah, ada satu hari yang belum diperuntukkan pada siapa? Yaumul Jum'ah lillahi ta'ala. Lalu masih ada Jumat untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur
kepada Allah. Kalau Nabi alaihissalam, ya Rabb, ma khattul ummati minka. Terus umat saya itu kebagian apa? Ya, mulai dari Nabi Musa Sabtu, hari Sabat kan Sabtu, Ahadnya itu Isa, ya, kemudian Nabi Muhammad itu hari Senin, kemudian Selasanya Nabi Sulaiman, Rabunya Nabi Yakub, Kamisnya Nabi Adam. Rasulullah saking cintanya kepada umatnya bertanya, umatku itu untuk hari apa ya Rasulullah? Kok ya Allah, kok habis? Kemudian Allah Nabi SAW, ya Rabb, ma khattu ummati bika. Allah menjawab, Allah Ta'ala, ya Muhammad, yaumul jumu'ati wal jannati li. Wahai Nabi Muhammad, hari Jumat dan surga itu untukku. Firman Allah. Nah, tapi tidak berhenti di situ. Wa a'taitul jumu'ah wal jannatu li ummatika. Hari Jumat dan surgaku itu saya peruntukkan kepada umatmu, wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan seperti itu. Waridoi ma'al jumu'ati wal jannati hadiyatum lahum. Dan aku ridho menyertai umatmu di hari Jumat dan surgaku berikan kepada umatmu itu sebagai hadiah kepada umat itu. Jadi ceritanya itu. Nah, karena itu mengapa hari Jumat itu buat kita harus luar biasa, jangan biasa. Baca Qur'annya yang tidak biasa paling tidak Jumat. Yang tidak biasa membaca surat Al-Kahfi, surat Yasin, baca Yasin. Kecuali kalau sudah memang membiasakan membaca Quran. Dan zikir-zikir yang lain memperbanyak saja dua, yaitu istighfar dan sholawat di hari Jumat. Itu perbanyak sebanyak-banyaknya. Itulah amalan yang bagus di hari Jumat itu. Jadi itu Bapak sekalian, itu melengkapi dari hari Kamis yang lalu mengenai keistimewaan Jumat, dan itu diterangkan di dalam hadis Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah rahimahullah, Zumin dan Jumiyat, yang Zumin yang ada di sini, Zumiyat yang ada di sana, laki perempuan. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi kitab al-hadis tasi, hadis yang ke-9, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan, diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah, Allah telah berfirman, ya ibnu Adam, istahi minni inda maksiatik wa ana tahyi minka yaumil akbari fala u'adzibuka. Wahai anak Adam, maukah kamu, malulah kamu kepadaku ketika kamu bermaksiat. Memangnya Allah tidak tahu? Memangnya Nabi Raqib Atid tidak tahu? Malulah kepadaku kalau kamu itu berbuat salah. Ya memang manusia ada salah, tapi begitu salah langsung minta maaf. Wa ana astahi minka yaumil akbar fala u'adzibuka, dan aku akan malu kepadamu di hari pembentangan amal besar-besaran, lalu aku tidak akan menyiksamu. Jadi ini dua. Satu sisi kita diminta untuk malu berbuat maksiat, maka Allah lah juga nanti bisa melakukan serupa ketika amal-amalnya itu dibuka, ternyata kita penuh maksiat. Tapi ya ibnu Adam, tub ilayya akrimka karomatal ambiya.
Wahai anak Adam, bertaubatlah kepadaku, maka aku akan memuliakanmu seperti hanya memuliakan para nabi. Jadi begitu salah, begitu ada maksiat, maka segera bertobat, minta ampun. Nah, dalam dalam kitab Minhajul Abidin kan diterang aqobatul taubah itu yang awal. Orang mau membersihkan diri caranya tobat dulu. Nggak mungkin kalau orang bisa diterima amalnya, dia masih sombong, tidak mengakui kesalahannya, tidak mau tobat. Karena itu biasa sebelum suluk ini, artinya orang yang sudah menuju Allah itu mandi tobat dulu. Mandi tobat, sholat taubat, dan juga memikirkan terhadap apa yang akan terjadi setelah kita itu wafat. Itu yang harus diperbanyak, menunjukkan bahwa itu kita betul-betul menyesali, nadamun, ya, kita betul-betul menyesal terhadap kesalahan saya. Kalau itu dilakukan oleh kita, insya Allah akrimka karomata ambiya, maka orang yang salah pun bisa diberikan kemuliaan Allah seperti mulianya para nabi. Ini hadis, ya. Kemudian, ya Ibnu Adam, la tukhawwil qalbak. Wahai anak Adam, termasuk kita, kamu jangan memalingkan hatimu dari hatiku. Kamu itu kok hatimu kok tertuju kepada selainku. Kamu kok tertuju pada dunia, tertuju pada kekuasaan, tertuju pada kekayaan, tertuju pada jabatan. Kata itu, ya ya, fa innaka in hawalta qalbaka anni, karena sesungguhnya kamu jika memalingkan hati dariku, ahdaluka fala ansurka, maka aku akan menelantarkanmu, lalu aku tidak akan menolongmu. Jadi engkan nolong kita itu Gusti Allah, saking bukan sanes litu-litu. Nah, gini loh, manusia itu lebih banyak minta bantuannya, minta pertolongannya kepada manusia. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, sholat tobat, sholat sunat, dan sholat hajat, insya Allah itu lebih akan bisa dikabulkan. Ya Ibnu Adam, laula kitani yaumal qiyamah ma'aka hasanatun misla ahlil ad. Wahai anak Adam, jikalau kamu berjumpa denganku pada hari kiamat dan menyertai dirimu amal-amal kebaikan, bagaikan kamu itu apa? Amal-amalnya itu seperti halnya ahli bumi. Maka dengan demikian itu yang disenangi Allah. Lam akbal minka hatta yusaddiquni bi waqti wa wa'idi, maka aku tidak akan menerima amal kebaikanmu itu hingga kamu mempercayai aku dan janjiku dan ancamanku. Jadi iman kepada Allah itu sangat penting. Jadi kita tidak akan nanti diterima kalau tidak ada iman. Orangnya baik, orangnya lomo, orangnya suka membantu orang, dan orangnya humanis, penuh kemanusiaan, tapi kalau tidak iman, nggak akan diterima. Karena ini menjadi bagian dari syarat mutlak bahwa yang namanya Allah itu adalah harus betul-betul kita itu adalah tusaddiqoni, meyakini bahwa Allah lah tempat, Allah lah tertuju, Allah lah zat yang akan menolong kita, yang menentukan segala. Ya Ibnu Adam, inni anar razaq wa antal marzuq. Wahai anak Adam, sesungguhnya aku inilah zat yang memberi rezeki, sedangkan kamu adalah penerima rezeki. Memang ada yang pemberi rezeki selain Allah? Kan tidak ada. Jadi kita yang harus betul-betul yakin, husnudzon, Allah yang akan menentukan, Allah yang akan memberikan ukuran berapa rezeki yang ada.
rezeki itu bukan uang, sehat itu juga rezeki, iman rezeki, banyak kawan rezeki, mempunyai relasi rezeki, ya, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian kita itu bisa betul-betul meyakini bahwa Allah lah pemberi rezeki. Nah, kalau rezeki diartikan hanya uang kita sedikit kan. Tapi panjenengan banyak kawan, banyak teman, banyak relasi, sehingga rezeki itu seringkali hadir min ghairi layah tasib. Rezeki itu hadir di tengah-tengah yang kita tidak menduganya. Panjenengan punya anak 3, 4, 5 semua sekolah kok. Kalau dihitung rezeki kita berapa? Uang ya, rezeki dalam arti uang berapa? Nggak bisa. Tapi anak-anak kita, anak orang-orang tua kita bisa nyekolahkan kok dengan harta yang sedikit. Artinya Allah itu pemberi rezeki yang seringkali min ghairi layah tasib. Wajar juga layah tasib. Dan memberi rezeki itu dengan tidak diduga-duga. Wa ta'lamu inni ufika rizqaka fala tatruk ta'ati bisa rizki. Kamu mengetahui bahwa aku memenuhi dirimu dari rezekimu, maka janganlah kamu meninggalkan ketaatan kepadaku dengan sebab persoalan rezeki. Ya, kamu mengetahui aku itu penuh dirimu dengan rezekimu. Allah itu sudah memberi rezeki, maka janganlah kamu meninggalkan ketaatan padaku dengan sebab persoalan rezeki. Loh, iya tak? Allah itu pemberi rezeki. Loh, kamu minta rezeki pada Allah, kita mohon rezeki pada Allah, malah kita kok lupa pada Allah, itu gimana? Nah, Allah mengatakan jangan, kamu tetap memberi rezeki saya, harus minta kepada saya dan akan saya kasih. Kata Allah, nah, anehnya manusia itu minta rezeki tapi lupa pada pemberi rezeki. Kalau sudah rezeki dikejar kemana-mana, sehingga tadi sholatnya, zikirnya menjadi tidak fokus karena ngejar rezekinya. Fa innaka in tarakta ta'ati bisababi rizqika aujabat alaika uqubati. Karena sesungguhnya jika kamu meninggalkan taat kepadaku dengan sebab persoalan rezekimu, ya, kamu takut dengan rezekimu, maka apa? Allah mengatakan apa? Irjabat alaika uqubati. Dipastikan kamu akan mendapatkan siksaku kepada, karena kamu tidak meyakini bahwa Allah lah yang memberi rezeki. Ya Ibnu Adam, ikhfid li hadhil hisal khamsah. Ini ada 5 beberapa tadi itu, tolong ini direnungkan kalau urusan rezeki, urusan taubat dan lain sebagainya. Ibu dan bapak sekalian, hadis kelima ini secara ringkas ada satu kisah. Kisahnya begini. Ya ikhwani la taqtamu ala rizki wa la yamnakum rizqukum 'anit ta'ah. Wahai saudaraku, janganlah kalian resah dengan perusahaan rezeki dan janganlah menghalangimu karena ingin rezeki itu sehingga kamu itu lupa pada Allah, lupa kepada taat. Nah, bisa babi qaul ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa ala rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi Allah memberikan rezeki. Enggak ada, semua diberi rezeki. Di dalam Quran surat Hud ayat 6. Kama ja'a fi khair innallaha ta'ala khalaqa tayran afdharu fil hawa. Ini ada satu cerita. Ini maaf nanti waktunya agak sedikit ya, minta waktu sedikit. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan seekor burung berwarna hijau di angkasa. Ini contoh Allah memberi rezeki. Ada burung, ya, burungnya itu apa? Wa ja'ala ala dhahrimu ramhan wa tata batnihi ramhan akhar. Burung itu burungnya biru, warnanya biru. Ada tombaknya di atas dan ada tombaknya di bawah. Ini burung. Ini burungnya ya. Dan Allah
Setelah itu menebar juga ada ikan paus. Seakan-akan burung tadi itu tidak bisa cari rezeki. Seakan-akan paus pun juga tidak memberi rezeki. Nah, Allah Maha Adil. Lah paus itu giginya akan selalu ada daging yang tersisa. Bahasa Jawa ini selilitan. Selilitan. Nah, fayukhriju ra'sahu minal ma' wa yaftahu ma' wa mahu. Maka ikan paus itu mengeluarkan kepalanya dari air. Kalau sudah kenyang makan, dia keluar dari air, kepalanya nongol di atas lautan. Ini bisa Bapak Ibu sekalian yang pelni itu biasanya di tengah laut bisa mengetahui. Nah, dari situ ya, apa maksudnya burung paus itu mengeluarkan kepalanya di atas di atas permukaan laut? Untuk apa? Fayuji adzalika ta'ir akhdar fayudkhala fi famil khawd ya'kulu makana bain asnani. Kemudian datanglah burung tadi yang atas dan bawahnya ada sungunya, burungnya itu ada tombaknya. Kemudian burung itu dengan tombak atas ke bawah untuk menjaga agar pausnya tidak makan burung itu dan mulutnya paus itu tidak mengkatupkan sehingga kemakan. Nah, sambil memakan sisa-sisa makan paus tadi di sela-sela giginya. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Wa yakunur rahmani ka'umudain fil famil khud liyaqdiru alama mad'ihi wa aklihi. Dua tombak tadi untuk menjaganya. Untuk apa? Maka agar tidak ditelan oleh burung itu dan wa aklihi dan makan dari sisa-sisa burung makan tadi. Falamma fanalahmu min baini asna'ihi yatiru fil hawa. Maka tatkala telah habis daging yang ada di sela-sela burung dan ikan paus tadi, gigi itu paus tersebut, maka burung itu akan terbang lagi ke udara setelah kenyang menghabiskan burung-burung ada di sela-sela dari burung ikan paus. Nah, itu artinya apa? Ja'alallahu ta'ala rizqa min baini asnanihi. Itulah cara Allah memberikan rezeki yang seakan-akan tidak bisa mencari rezeki dan seakan-akan paus itu di dalam terus tapi juga hanya untuk memberi rezeki kepada ikan burung tadi. Dan yang kedua, misalkan cicak. Cicak di mana? Cicak kan di di tembok. Tahu-tahu ada ada nyamuk. Mengapa nyamuk kok di situ? Nah, itu karena Allah lah lebih tahu. Cicaknya, lidahnya itu ada sesuatu yang daya tarik. Nyamuknya datang dan hap lalu ditangkap. Nah, inilah cara Allah memberi rezeki. Bapak Ibu sekalian, panjenengan masih ragu Allah memberi rezeki. Panjenengan memang nggak yakin Allah memberi rezeki. Kemudian panjenengan lebih takut pada manusia, takut rezekinya akan disumpet. Nggak bisa. Allah yang memberi rezeki. Semua akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, wa yakunu kullu wahidin minhuma sababun akhir. Allah lah menjadikan masing-masing dari dua makhluk tadi menjadi saling penyebab yang lain. Jadi ikan pausnya ada, burung tadi diberi makan dari selilit ikan paus, saling memberi manfaat. Ini Allah yang Maha Adil. Wala yatruk thair birizkin, dan Allah tidak membiarkan seorang burung tanpa rezeki, tetap dikasih rezeki. Fa kaifa yatrukal insana bila rizkin? Maka bagaimana mungkin Allah membiarkan seorang manusia tidak diberi rezeki? Anehnya manusia saja yang nggak percaya. Kalau tidak banting tulang pagi, siang, sore, malam, kalau tidak menjilat atasannya, kalau dia akan merasa takut mendapatkan rezeki kalau sholat malam, takut
meninggalkan sholat lagi waktunya sholat, kemudian dipanggil atasannya, kemudian tidak berani ngomong, ya maaf ini saya sholat dulu nanti habis ini menghadap. Nggak ada yang berani begitu. Padahal ini akan menghadap Allah, tapi lebih senang menghadap manusia karena ketakutan rezeki. Nah, cara pandang seperti ini yang harus kita hentikan, Bapak Ibu. Jangan takut pada manusia. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa hadis ini sangat bagus untuk menginspirasi terhadap bahwa sesungguhnya Allah itu telah menentukan ukuran rezekinya. Tidak ada makhluk yang tidak akan diberi rezeki oleh Allah SWT. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.